Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, tetap jaga kesehatan dan semangat belajar di rumah ya. Hari ini melanjutkan materi sebelumnya, kita akan belajar meringkas dan menyimpulkan berita. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, diharapkan kalian dapat meringkas pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar, menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar, serta kalian diharapkan bisa memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Yang pertama, meringkas pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita akan belajar apa itu meringkas. Nah, meringkas adalah penyajian peristiwa atau kejadian yang panjang disajikan secara singkat. Peristiwa atau kejadian dalam hal ini adalah berita, karena kalian akan meringkas berita. Disajikan secara singkat, kata kuncinya sudah Bu Iin beri warna beda. Ingat-ingat, kalau meringkas itu penyajian secara singkat, jadi nanti pokok-pokoknya kalian temukan, terus kalian tulis kembali. Berikut adalah langkah-langkah meringkas. Ada 3 langkah. Yang pertama, tentu saja kalian harus mendengarkan atau membaca berita yang akan kalian ringkas. Yang kedua, kalian mencatat pokok-pokoknya berdasarkan adik Simba atau berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah kita pelajari kemarin. Yang ketiga, kalian menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas ya, ringkas. Menyampaikan kembali berarti kalian bisa menuliskan atau menyampaikan secara lisan gitu ya. Nah, ini ada contoh ringkasan berita, Ibu bacakan. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas baik truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Nah, berikut adalah ringkasan berita dari berita panjang ini. Yang di bawahnya ya, kalian bisa baca sendiri. Jadi ini adalah pokok-pokoknya menyangkut adik Simba ya, apa, kapan ada waktunya, di mana di pelabuhan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. Nah, menyimpulkan itu apa sih Bu? Bedanya sama meringkas itu apa? Nah, mari kita pelajari. Menyimpulkan ya, itu adalah kata-kata akhir dari suatu uraian atau membuat keputusan akhir berupa kalimat singkat yang diambil secara umum dari pernyataan-pernyataan sebelumnya yang bersifat khusus. Jadi mudahnya menyimpulkan itu hasil akhirnya. Tadi ada ringkasan, masih pokok-pokok. Nah, hasil akhirnya itu seperti apa? Ini ada langkah-langkah menyimpulkan, ada 4 langkah. Yang Ibu beri kotak merah itu adalah langkah-langkah meringkas. Kalian tambahin 1, yaitu menyimpulkan ringkasan. Itu adalah langkah-langkah menyimpulkan. Bu, jadi meringkas dulu baru menyimpulkan? Iya, karena menyimpulkan adalah hasil atau simpulan dari ringkasan yang sudah kalian buat. Inti dari ringkasan itu menyimpulkan gitu ya. Kalau kalian bingung, ini sudah Ibu beri contoh dari teks tadi ya, yang sudah Ibu tampilkan di contoh sebelumnya. Kalau menyimpulkan ini sudah Ibu bacakan tadi, kalau meringkas ini sudah Ibu bacakan tadi, ini berupa ringkasan. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas baik truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Ini lebih ringkas ya, meringkas teks ini. Nah, simpulannya itu seperti ini. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Sampai sini mengerti ya bedanya antara ringkasan dan simpulan. Kalau ringkasan, kalian
ngambil pokok-pokoknya berdasarkan adik Simba dari masing-masing paragraf. Kalau menyimpulkan itu kalian membuat berita sendiri. Membuat kalimat sendiri atau menarik kesimpulan dari ringkasan. Jadi makanya langkah-langkahnya kalian membuat ringkasan dulu baru menyimpulkan, seperti itu. Yang ketiga, kita akan mempelajari memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Tanggapan itu apa sih, Bu? Biasanya kalau di dalam media sosial kalian mengenal istilah komentar. Nah, komentar adalah salah satu bagian dari tanggapan. Lalu tanggapan itu apa? Nah, Ibu beri contoh dulu tanggapan. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Ini tanggapan pertama, contoh tanggapan pertama. Tanggapan kedua, informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tanggapan yang ketiga, bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas bagi pendengar, mudah untuk dipahami, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita, seperti itu. Sudah ada gambaran ya? Iya, kritik, benar. Tanggapan adalah respon atau sambutan terhadap suatu pernyataan. Boleh kritik, komentar, atau dan lain sebagainya. Atau secara ringkasnya, tanggapan itu teks yang berisi komentar atau evaluasi tentang suatu hal. Gitu ya. Nah, ada beberapa aspek dalam tanggapan terhadap berita. Yang pertama berkaitan dengan isi atau struktur berita. Isinya berita. Isi itu berarti dalamnya berita yang mencakup kebenaran dan kelengkapan. Kebenaran beritanya, kelengkapan beritanya. Yang kedua ada aspek bahasa berita. Bahasa berita ini berkait dengan penggunaan kalimat. Kalimatnya efektif atau tidak. Pilihan kata. Katanya mudah dipahami atau membingungkan. Seperti itu. Nah, Ibu tampilkan contoh tanggapan lagi. Silahkan dikelompokkan berdasarkan aspek berita. Sudah Ibu beri kata kunci dan warna yang beda. Tanggapan yang pertama itu berkait dengan isi atau struktur berita. Informasi yang disampaikan berita cukup akurat. Nah, itu kata kuncinya ya. Yang kedua, iya benar, masih menanggapi isi atau struktur berita. Informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Yang ketiga, iya baik, sudah terlihat ya bahasa yang disampaikan. Berarti ini berkaitan dengan bahasa berita. Baik anak-anak, silahkan kalian berlatih secara mandiri. Ini sudah ada beberapa tanggapan, silahkan kalian kategorikan berdasarkan aspek tanggapannya. Ibu beri contoh nomor 1, informasi yang disampaikan berita itu berbelit-belit. Banyak pengulangan kata berkait dengan penggunaan kalimat ya, yang menyebabkan pendengar kesulitan memahami informasi berita. Berarti aspek tanggapannya bahasa berita. Selanjutnya tanggapan nomor 2, 3, 4, 5, 6. Silakan kalian kategorikan berdasarkan aspek tanggapannya. Ditulis di sini ya. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah dengan santun dan sopan, atau kalian bisa bertanya lewat grup kelas masing-masing. Terima kasih, demikian materi yang kita pelajari hari ini. Jadi kita hari ini mempelajari menyimpulkan, meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi berita. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.